Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Wow semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku, masih bersama dengan Yolanda Wulandari. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif bab 12 pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Happy watching. Terdapat 8 submateri yang akan kita bahas pada bab kali ini. Yang pertama, konsep kepemimpinan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Yang keempat, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang kelima, fungsi kepemimpinan. Yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang ketujuh, kunci sukses kepemimpinan. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau serta menuntun. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Siagian pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Yang kedua, menurut Terry pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pendapat para ahli di atas tadi, bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau sebuah tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Briansa pada tahun 2014 mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memperdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah yang pertama pemimpin, yang kedua yang dipimpin, yang ketiga adanya proses yang mempengaruhi, yang keempat adanya tujuan yang ingin dicapai. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmenri pada tahun 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinan, serta pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lainnya. Yang ketiga yaitu faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum, dan lainnya. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitar. Misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau mungkin bakat alam yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka. Kelompok dari teori ini disusun berdasarkan induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tugasnya yang dijalankan.
terutama kemampuan dalam memimpin. Yang kedua, teori lingkungan. Dalam teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan juga situasi. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori di atas. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari 3 faktor, yakni perangai atau sifat pribadi pemimpin, sifat dari kelompok dan anggota, serta kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok. Yang keempat, teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen atau harapan. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka struktur dalam interaksi akan menentukan arah daripada aktivitas, sehingga pemimpin harus dapat menciptakan suatu struktur interaksi yang dapat menstimulus terciptanya suatu suasana yang relevan dengan harapan-harapan masyarakat. Yang kelima, teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivasi organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Dalam teori ini, pemimpin harus melihat bahwa dirinya dan individual lain dalam organisasi adalah manusia yang memiliki potensi dan keterampilan. Maka, seorang pemimpin akan dianut jika ia mampu mengelola potensi sumber daya manusia dalam organisasi dengan baik guna mencapai tujuan organisasi. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutohar pada tahun 2013, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Asmendri pada tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, sopan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau profesional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Selain adanya syarat bagi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpin dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi ini dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan fungsi yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapaian tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengarahan.
Beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Mount, pada tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu inisiatif, yang kedua inquiry, yang ketiga advocacy, yang keempat conflict solving, yang kelima decision making, dan yang keenam kritik. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yang itu mencakup 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Memperdayakan staf, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memperdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan 10. Manajemen yang mengutamakan praktik. Pembahasan terakhir pada bab ini yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, pada tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas, merupakan pemimpin yang memberi kekuasaan pada bawahannya. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Selesai sudah pembahasan kita pada bab 12 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk Sobat Wow sekalian bisa mengisi evaluasi pada link yang saya letakkan di description box. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di video saya lainnya.